Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang apresiasi prosa fiksi dengan pendekatan respon pembaca. Apresiasi sastra. Pengertian apresiasi sastra. Sastra merupakan kegiatan kreatif pengarang dalam menuangkan pengalaman, perasaan, dan pengetahuan dalam bentuk tertulis. Bentuk-bentuk karya yang diciptakan dapat berupa prosa, puisi, dan drama. Dalam bahasa-bahasa barat, istilah sastra secara etimologis diturunkan dari bahasa Latin literature atau litera atau huruf atau karya tulis. Istilah itu dipakai untuk menyebut tata bahasa dan puisi. Istilah Inggris literature, istilah Jerman literatur, dan istilah Prancis literature berarti segala macam pemakaian bahasa dalam bentuk tertulis. Dalam bahasa Indonesia, kata sastra diturunkan dari bahasa Sanskerta. Sasartinya mengajar, memberi petunjuk atau instruksi, mengarahkan, akhiran-akhiran biasanya menunjukkan alat atau sarana, yang artinya alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran. Pendekatan dalam apresiasi sastra. Pendekatan sebagai suatu prinsip dasar atau landasan yang digunakan oleh seorang sewaktu mengapresiasi karya sastra dapat bermacam-macam. Keanekaragaman pendekatan yang digunakan itu dalam halaman ini lebih banyak ditentukan oleh 1. Tujuan dan apa yang akan diapresiasi lewat teks sastra yang dibacanya. 2. Kelangsungan apresiasi itu terproses lewat kegiatan bagaimana. Dan ketiga, penentuan pendekatan tersebut tentu sangat ditentukan oleh tujuan pengapresiasi itu sendiri. Pendekatan dalam apresiasi sastra ada 6, yaitu yang pertama pendekatan parafrasis, kedua pendekatan emotif, ketiga pendekatan analitis, keempat pendekatan historis, 5 pendekatan sosio-psikologis, 6 pendekatan didaktis. Prosa fiksi. Pengertian prosa fiksi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan struktural dalam mengapresiasi karya sastra dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur intrinsik karya fiksi. Dengan kata lain, tujuan dalam analisis struktural ini memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara bersama menghasilkan sebuah totalitas. Nugriantoro 2010-37 menjelaskan bahwa analisis struktural tidak cukup dilakukan hanya sekedar mendata unsur tertentu sebuah karya fiksi, seperti plot, tokoh, peristiwa, atur, latar, dan lain-lain. Namun yang lebih penting adalah menunjukkan bagaimana hubungan antar unsur itu dan sumbangan apa yang diberikan terhadap estetik dan makna keseluruhan yang ingin dicapai. Cerpen merupakan salah satu ragam dari jenis prosa yang relatif pendidikan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Devi Tasya. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya di sini saya akan membacakan apresiasi prosa fiksi dengan pendekatan respon pembaca. Pembelajaran apresiasi cerpen di sini adalah mengaplikasikan pada cerpen-cerpen yang telah dianalisis tersebut. Namun demikian, tidak semua cerpen yang telah dianalisis tersebut dijadikan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran cerpen di kelas. Hasil penerapan model respon pembaca. Yang satu, ada peran guru. Guru mempunyai peranan yang penting dalam belajar apresiasi cerpen melalui model respon pembaca. Terus ada peran guru itu ada 3. Ada guru sebagai fasilitator, yang kedua guru sebagai mediator, yang ketiga guru sebagai motivator. Kesimpulannya, guru itu memberikan motivasi kepada murid atau siswa untuk aktif dalam memberikan respon terhadap teks cerpen ini. Bentuk motivasi guru dalam mengaktifasi siswa berupa rangsangan pertanyaan yang berkaitan dengan teks cerpen yang diapresiasi guru